Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan selalu semangat belajar. Pada video kali ini saya akan membahas materi membuat artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat membuat artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Saat ini, isu dan persoalan dari berbagai bidang kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, terus muncul silih berganti. Kita pun didorong untuk selalu kritis terhadap berbagai isu atau persoalan yang muncul. Artikel opini merupakan salah satu media untuk menyampaikan ide-ide kritis terkait dengan isu atau persoalan dari berbagai bidang kehidupan. Artikel opini yang kita buat dapat dikirimkan ke media massa, sehingga akan lebih banyak orang mengetahui opini atau gagasan kita tentang suatu isu atau persoalan. Bisa jadi opini atau gagasan yang kita berikan terhadap suatu isu atau persoalan dapat memberikan pencerahan bagi orang lain. Berikutnya tahap menulis artikel opini. Tahap pertama adalah menentukan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Isu atau permasalahan yang dibahas dalam artikel opini harus aktual atau kekinian. Isu atau permasalahan dapat diambil dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, sastra, sosial, pendidikan, hukum, agama, dan lainnya. Lalu bagaimana kita tahu tentang isu atau permasalahan yang aktual? Saat ini, informasi dari berbagai penjuru dunia dapat diakses dengan cepat dan mudah. Seorang penulis, dalam hal ini penulis artikel opini, harus banyak membaca agar tidak ketinggalan informasi. Untuk penulis pemula, pilihlah topik yang kalian sukai dan kalian kuasai agar tidak kesulitan dalam mengembangkan tulisan. Tahap kedua, menentukan sudut pandang pembahasan. Setiap isu atau persoalan pasti memiliki sisi yang menarik untuk dibahas. Pilihlah satu aspek dari ide yang paling menarik dan paling penting untuk dibahas. Berikutnya, bidiklah suatu isu atau persoalan dari satu sudut pandang. Isu atau persoalan dapat dibahas dari sudut pandang atau perspektif ekonomi, agama, sosial, hukum, budaya, dan lainnya. Tahap ketiga, mengumpulkan bahan. Setelah menentukan isu atau persoalan yang dibahas dan perspektif atau sudut pandang pembahasan, berikutnya penulis perlu mengumpulkan bahan tulisan. Seorang penulis, dalam hal ini penulis artikel opini, harus mengumpulkan bahan tulisan yang memadai. Hal itu dikarenakan opini yang disampaikan penulis dalam artikel opini harus didasari oleh fakta. Penulis dapat menggunakan 3 cara untuk mengumpulkan bahan, yakni riset atau kajian, observasi atau pengamatan, dan wawancara. Penulis dapat memilih salah satu atau memadukan ketiganya. Tahap keempat adalah membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan dibuat sebagai perencanaan yang berisi garis besar dan poin penting yang akan dipaparkan dalam artikel. Sebelum tahap menulis, kita harus sudah tahu apa yang akan kita tulis. Langkah ini perlu dilakukan agar tulisan bisa tersusun secara sistematis atau runtut. Berikut ini contoh kerangka artikel opini. Kerangka artikel ini dibuat 3 bagian sesuai dengan struktur artikel. Pertama, bagian pembuka atau tesis. Kedua, bagian isi atau argumentasi. Ketiga, bagian penutup atau penegasan ulang. Bagian pembuka berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Pada bagian ini, penulis mengenalkan atau menjelaskan masalah yang menjadi topik artikel. Bagian isi merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Pada bagian ini, penulis memaparkan opini dan argumen. Bagian penutup berisi simpulan atau kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas. Bagian ini juga seringkali berisi saran dan harapan penulis. Sebelum tahap menulis, kita tentukan terlebih dahulu apa yang akan dijelaskan di bagian pembuka,
isi dan penutup. Misal, di bagian pembuka saya akan mengenalkan seluk-beluk pendidikan anti korupsi. Lalu di bagian isi saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan media pendidikan anti korupsi. Di bagian penutup saya akan memberikan simpulan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan saran untuk pemerintah dan khalayak umum tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Tahap kelima adalah menulis artikel. Setelah membuat kerangka artikel, berikutnya kita kembangkan kerangka tersebut. Artikel dibuat dengan ringkas. Artikel opini yang dimuat di media massa rata-rata berjumlah 3,5 sampai 4 halaman atau 6.000 karakter jika ditulis dengan Word. Artikel opini harus jelas, pemaparan harus runtut dan tidak berbelit-belit. Artikel opini harus lugas atau tidak menggunakan bahasa yang bermetafor atau bermakna kias seperti yang banyak terdapat dalam karya sastra. Gunakan bahasa yang baku dan efektif. Tahap keenam adalah menyunting artikel. Dalam tahap ini, penulis membaca ulang artikel yang sudah dibuat. Tujuannya adalah menemukan kesalahan dari berbagai aspek, misal kosakata, tanda baca, dan lainnya. Setelah menemukan kesalahan, lalu penulis memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah artikel opini selesai dibuat, kalian bisa mengirimkannya ke media massa cetak maupun online atau dibagikan via media sosial. Dalam artikel opini, penulis dapat memberikan opini dari berbagai sudut pandang. Opini penulis dapat berupa kritik, saran, prediksi, dan harapan. Argumen dapat berupa alasan yang logis disertai bukti atau data pendukung berupa data yang bersifat faktual seperti hasil riset, hasil kajian, hasil penelitian, survei, dan lainnya, atau pendapat ahli. Data yang bersifat faktual dan pendapat ahli dapat dikutip dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar cetak maupun daring. Berikut ini contoh penyajian opini, argumen, dan bukti atau data pendukung dalam artikel opini. Cermati paragraf pertama. Kalimat ekonomi Indonesia semakin tumbuh berkembang adalah opini penulis. Kalimat selanjutnya adalah argumen yang berfungsi memperkuat opini penulis. Kalimat kedua merupakan argumen berupa alasan yang logis atau alasan yang dibuat sendiri oleh penulis. Kalimat ketiga adalah bukti atau data pendukung yang dikutip dari Kementerian Ekonomi. Cermati paragraf kedua. Kalimat sayangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan mengalami bias atau anomali adalah opini penulis. Kalimat selanjutnya adalah argumen yang berfungsi memperkuat opini penulis. Argumen dalam paragraf ini berupa pendapat ahli. Selain melengkapi opini dengan argumen, kita juga harus bisa melengkapi artikel dengan judul yang menarik agar orang lain tertarik membaca artikel yang kita buat. Demikian materi tentang menulis artikel, semoga bermanfaat. Ingat, kita harus menghargai opini atau pendapat orang lain.